Definisi mikroorganisme. Organisme hidup yang berperan sangat kecil sehingga tidak dapat menggunakan bahasa. Umumnya, mikroorganisme ini berukuran kurang dari 1 mm, meliputi bakteri, archaea, alga, jamur, dan protozoa. Meskipun terus sering dianggap sebagai mikroskopis, mereka seringkali tidak dianggap sebagai organisme hidup karena mereka masih membutuhkan inang untuk berintegrasi. Jelaskan secara singkat tentang apa itu mikrobiologi lingkungan. Nah, mikrobiologi lingkungan adalah cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari peran, aktivitas, dan interaksi mikroorganisme. Contohnya seperti bakteri, jamur, virus, dan alga mikroskopis di lingkungan alam maupun lingkungan buatan manusia. Terus yang kedua ada ruang lingkup mikrobiologi lingkungan. Nah, ruang lingkup mikrobiologi lingkungan adalah kajian tentang peran dan aktivitas mikroorganisme di lingkungan yang berada di tanah, air, dan udara, serta berpengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem. Terdapat habitat mikroba yaitu tanah, air, dan udara. Tanah merupakan habitat yang bentuknya padat atau cair yang berbentuk dalam miliaran gram dalam mikroba tanah. Fungsinya untuk menjaga kesuburan tanah, seperti menjaga kualitas tanah dan kesuburan tanah. 2. Habitat mikroba air terdapat di sungai, laut, danau, dan air tanah. Itu fungsinya untuk menjaga kualitas air tanah atau kesuburan tanah juga. Yang ketiga adalah udara. Habitat mikroba udara adalah habitat yang berbentuk di serbuk-serbuk sari atau di polutan udara. Itu berfungsi untuk mengendalikan kualitas udara di pencakup ke lingkungan. Mikrobiologi lingkungan itu sangat luas dan mencakup beberapa topik penting, diantaranya yaitu ekologi mikroba. Ekologi mikroba merupakan hubungan antara mikroba dan lingkungan. Yang kedua, siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan peran mikroba dalam siklus unsur. Yang ketiga, bioremediasi, yaitu pemanfaatan mikroba untuk membersihkan polutan. Yang keempat yaitu bioreindikator. Bioreindikator adalah penggunaan mikroba untuk memantau kualitas lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, patogen lingkungan. Patogen lingkungan merupakan mikroba penyebab penyakit yang berasal dari lingkungan. Klasifikasi mikroorganisme. Nah, kita akan bahas dulu tentang domainnya. Mikroorganisme memiliki 3 domain utama, yaitu ada bakteri, archaea, dan eukarya. Yang pertama itu bakteri. Bakteri itu tergolong sel prokaryotik atau tidak memiliki inti sel. Salah satu contohnya adalah E. coli. Yang kedua itu ada archaea. Archaea merupakan salah satu sel prokaryotik juga, tetapi dia bisa hidup di lingkungan ekstrim kayak sumber air panas atau daerah dengan kadar garam yang sangat tinggi. Salah satu contohnya itu adalah halobakterium yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi, atau ada termoplasma yang mampu hidup di lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi atau sumber air panas. Yang ketiga ada eukarya. Berbeda dari keduanya, dia merupakan salah satu sel eukariotik atau sudah memiliki inti sel. Salah satu contohnya itu ada jamur, alga, dan protozoa. Yang kedua, kita akan bahas berdasarkan makanannya. Nah, berdasarkan makanannya itu kita dibagi atas 2, yaitu ada heterotrof dan autotrof. Nah, heterotrof itu adalah mikroorganisme yang dapat mendapatkan makanan dari senyawa organik. Artinya mereka tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya itu seperti jamur dan beberapa jenis bakteri lainnya. Yang kedua itu adalah autotrof kan. Autotrof adalah mikroorganisme yang dapat membuat makanan sendiri, bisa melalui proses fotosintesis menggunakan cahaya matahari atau kemosintesis menggunakan reaksi kimia dan energi. Nah, untuk keanekaragaman mikroba itu sendiri, mikroba menunjukkan keanekaragaman genetik dan metabolik yang luar biasa.
Diperkirakan hanya ada sekitar 1% dari mikroba di bumi yang telah diidentifikasi dan dikultur di laboratorium. Dan banyak juga mikroba yang belum diketahui perannya. Mikroba tersebut diberi nama dengan mikroba yang tak terduga. Namun, semakin dengan berkembangnya zaman, teknik-teknik molekuler seperti sequencing DNA membantu kita mempelajari mikroba tanpa harus mengkultur mereka. Teman-teman tahu nggak sih peran mikroba dalam siklus nitrogen itu apa? Nah, peran mikroba dalam siklus nitrogen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fiksasi nitrogen. Mikroba yang berperan dalam fiksasi nitrogen yaitu adalah Rhizobium. Prosesnya, Rhizobium adalah bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman, polong-polongan atau leguminosa, seperti kacang-kacangan dan kedelai. Bakteri ini hidup di bintil akar tanaman dan mengubah nitrogen bebas di atmosfer atau N2 menjadi amonia atau NH3, yang kemudian diubah menjadi senyawa organik yang dapat diserap oleh tanaman. Dan yang kedua adalah nitrifikasi. Mikroba yang berperan dalam nitrifikasi adalah Nitrosomonas dan Nitrobacter. Prosesnya adalah nitrifikasi adalah proses 2 tahap yang mengubah amonia menjadi nitrat atau NO3 bentuk nitrogen yang mudah diserap oleh tanaman. Tahap pertama yaitu nitritasi. Bakteri Nitrosomonas mengoksidasi amonia atau NH3 menjadi nitrit atau NO2-. Tahap yang kedua yaitu nitratasi. Bakteri Nitrobacter melanjutkan proses dengan mengoksidasi nitrit atau NO2- menjadi nitrat atau NO3-. Dan yang ketiga adalah denitrifikasi. Mikroba yang berperan dalam denitrifikasi yaitu proses ini dilakukan oleh berbagai jenis denitrifikasi, bukan Rhizobium, bukan Nitrosomonas atau Nitrobacter. Proses bakteri denitrifikasi mengubah nitrat atau NO3- kembali menjadi gas nitrogen atau N2 yang dilepaskan ke atmosfer sehingga mengurangi ketersediaan nitrogen dalam tanah. Proses ini terjadi pada kondisi anaerobik atau minim oksigen. Nah, selanjutnya ada dampak pada pertanian. Ada 3 dampak pada pertanian. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah, yaitu fiksasi nitrogen oleh Rhizobium membuat nitrogen tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Hal ini meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, yaitu penggunaan pupuk hayati yang mengandung Rhizobium dapat mengurangi kebutuhan akan pupuk nitrogen sintetis dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tanah, yaitu keberadaan mikroba ini dapat meningkatkan kualitas tanah dan membuatnya lebih subur. Selanjutnya ada dampak pada eutrofikasi. Teman-teman pada tahu nggak apa itu dampak pada eutrofikasi? Eutrofikasi adalah proses di mana perairan mengalami pengayaan nutrien berlebih, terutama nitrogen dan fosfor yang memicu pertumbuhan alga dan tumbuhan air secara pesat. Ada 2 peran mikroba tidak langsung. Yang pertama, nitrifikasi dan pelindian, yaitu proses nitrifikasi yang menghasilkan nitrat yang larut dalam air dan mempercepat eutrofikasi. Ketika nitrat terbawa air, limpasan dari lahan pertanian atau perkotaan ke perairan yang menjadi sumber nutrien berlebih. Dan yang kedua ada denitrifikasi, yaitu meskipun denitrifikasi dapat mengurangi nitrogen dalam tanah di lingkungan perairan, proses ini dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti dinitrogen oksida atau N2O yang berkontribusi pada pemanasan global. Namun, perannya dalam memitigasi eutrofikasi dengan menghilangkan nitrat bisa bermanfaat jadi dikendalikan.